Sobat Dukcapil dan Swarga Loka, kembali lagi di Rabipindo, Rangkuman berita seputar Indonesia. Bersama aku Windy dan aku Sarah. Beberapa menit ke depan kita akan menghadirkan informasi terbaru yang tentunya seru dan informatif untuk Sobat Dukcapil semua. Bener banget Kak, seperti Rabipindo sebelumnya, kita akan menghadirkan 3 berita yang sedang hangat seminggu ke belakang. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk Sobat, kita langsung saja bahas berita yang pertama. Berita pertama kita datang dari Cianjur, Jawa Barat. Gunung Gede Pangrango resmi ditutup sementara untuk pendakian komersial Kak, mulai dari tanggal 13 Oktober Senin kemarin. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Kak atau TNGGP. Penutupan ini bukan karena ancaman erupsi Gunung Gede, tapi upaya pemulihan ekosistem dan perbaikan sistem pengelolaan pendakian. Iya Kak, kalau teman-teman sempat lihat di sosial media yang lagi viral, banyak sekali tumpukan sampah di jalur pendakian Gunung Gede ini, sampai alun-alun Surya Kencana Kak. Kondisi ini tuh benar-benar memprihatinkan Kak, karena gunung harus dievakuasi sebab perilaku manusia itu sendiri. Bener Kak, keindahan alam harus ditutup sementara sebab perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Selama penutupan, pihak Taman Nasional rencananya akan melibatkan komunitas pencinta alam, akademisi, dan pelaku wisata outdoor untuk turun langsung ke lapangan. Bener Kak, kondisi tumpukan sampah yang menggunung mewarnai jalur pendakian Gunung Gede ini tuh Kak. Ini tuh masalah yang mendasar ya untuk dunia pendakian. Selalu saja sampah yang menjadi problem utama. Terlebih lagi sampah yang sukar didaur ulang kayak botol minuman Kak, botol aqua. Itu tuh susah banget didaur ulang, bisa sampai 450 tahun hingga 1000 tahun Kak untuk didaur ulang doang gitu. Wah, lama juga ya Kak, berita ini berita yang menyedihkan sekali sih. Terkadang manusia lupa jati diri mereka. Mereka menyebut diri mereka pencinta alam, tetapi mereka sendiri pula yang mengotori alam itu tersendiri. Wah, itu deep sekali sih Kak. Aku jadi keinget Gunung Semeru Kak, yang sampai saat ini jalurnya itu masih belum bisa didaki oleh pendaki Kak. Tapi kalau Semeru itu ditutup karena memang gunungnya itu berstatus aktif dan cuaca ekstrim di gunung tersebut Kak. Bener Kak. Jadi untuk Sobat Swarga Loka, terutama yang suka mendaki gunung, tolong untuk membawa turun sampahnya agar kebersihan gunung tetap terjaga ya Sobat Swarga Loka. Nah, ngomongin soal alam Kak, ternyata nggak cuma gunung Kak yang punya potensi besar untuk Indonesia, tetapi juga hasil bumi kita Kak. Nah iya, salah satunya yang lagi rame banget dibahas, kelapa Indonesia. Bayangin, saking diburunya dunia, Menteri Pertanian Amran mengatakan bahwa potensi ekonomi dari kelapa bisa tembus sampai 2.400 triliun per tahun. Wih, 2.400 triliun Kak. Itu tuh setara APBN mini gak sih Kak? Mantap. Terus apalagi sih yang lagi digarap oleh Kementerian Pertanian kita? Jadi gini Kak, Menteri Pertanian Amran Sulaiman lagi dorong banget program hilirisasi kelapa. Tujuannya biar gak cuma kelapa mentah Kak, tapi juga minyak kayak olahan santan, minyak kelapa, arang aktif, bahkan kosmetik dari kelapa. Oh, jadi gak sekedar ekspor kelapa gelondongan ya Kak, tapi dinaikkan dulu value-nya biar jadi lebih mahal gitu Kak? Betul Kak, karena ini tuh ekonomi dasar sih. Kalau kita jual barang mentah, itu harganya akan jauh lebih murah ketimbang kita mengelola dulu bahan mentah tersebut. Wah, tapi kan untuk sampai ke tahap itu pasti nggak mudah ya Kak. Apa aja sih langkah konkret dari kementerian kita ini Kak? Nah, ini menarik Kak. Pemerintah lagi bagi-bagi bibit kelapa unggul gratis. Lalu akan membantu membangun pabrik pengolahan di daerah sentra kelapa Kak. Selain itu, mereka juga mau batasi ekspor bahan mentah agar industri hilir di Indonesia ini berkembang. Mantap sih Kak, jadi petani bisa dapat nilai tambah lebih dan Indonesia nggak cuma jadi penjual bahan baku doang ya Kak. Tapi aku kepo deh, ada tantangannya nggak sih Kak? Pasti ada dong, salah satunya infrastruktur kita yang masih kurang sempurna.
Masih banyak sekali daerah penghasil kelapa yang jauh dari akses logistik yang bagus. Lalu juga produk olahan yang harus sesuai dengan standar ekspor. Kalau enggak, ya nggak bisa bersaing di pasar global. Iya juga ya, tapi kalau beneran jalan dampaknya itu bisa gede banget sih. Bayangin, dari kelapa aja bisa nyerap jutaan tenaga kerja dan gedein devisa negara kita. Aku setuju sekali sih, kalau sekarang kan yang lagi bergengsi di Indonesia itu adalah produk Korea atau skincare Korea gitu. Kalau misalnya kita beli skincare atau apapun barang yang ada tulisannya made in Korea. Nah itu tuh kita langsung tanpa cross check, kita langsung aku mau beli ini karena ini pasti bagus gitu. Jadi citra Korea di Indonesia itu udah bagus gitu Kak. Ih, setuju banget sih. Apalagi K-pop di era sekarang tuh lagi mendunia banget. Dan budaya Korea juga semakin mendominasi di dunia. Padahal latar belakang Korea dan Indonesia itu sama loh. Sama-sama dijajah oleh negara Jepang. Harapannya semoga Indonesia bisa semakin go internasional ya Kak. Amin. Cuma ya biar bisa bersaing di level internasional kita juga harus mulai dari dalam dulu nih Sobat Dukcapil. Mulai dari membangun citra bangsa termasuk pelayanan publik dan teknologi. Bener banget. Nah, kalau ngomongin soal kemajuan teknologi, ternyata pemerintah juga lagi berinovasi loh. Salah satunya lewat identitas kependudukan digital atau IKD. Wah, bahkan kabarnya sekarang Provinsi Papua Selatan juga digencarkan untuk memperluas penggunaan IKD ini. Langkah ini didorong langsung oleh Direktur PIA Muhammad Nur Al-Azhar supaya Papua Selatan bisa menjadikan IKD sebagai leading sektor layanan publik. Bahkan beliau hadir langsung dalam acara sosialisasi dan BIMTEK Tata Kelola Aplikasi SIA plus orang-orang asli Papua atau OAP di Swiss Bell Hotel Merauke tanggal 9 sampai 11 Oktober 2025 kemarin. Benar, acara ini tuh juga dibuka langsung oleh Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo dan pejabat penting lainnya, mulai dari Kadis Dukcapil Provinsi Hermina Ewenkos, para Kadis Kabupaten atau Kota sampai jajaran Forkopimda. Nah, dalam kesempatan itu Pak Muhammad Nuh menegaskan bahwa IKD ke depan bakal jadi sektor unggulan dalam penyelenggaraan seluruh layanan publik. Beliau juga mendorong agar Papua Selatan segera menjalin kerjasama dengan Bank Papua biar proses integrasi data bisa berjalan lebih cepat dan efektif. Wah, keren sih kalau sistemnya udah terintegrasi. Pelayanan publik bakal jauh lebih cepat, efisien, dan tentunya aman. Apalagi Ditjen Dukcapil juga lagi nyiapin Grand Design New Data Center supaya layanan kependudukan bisa jalan 24 jam tanpa hambatan. Iya, bener banget Kak. Nah, sekarang kita bahas sedikit datanya. Jumlah penduduk di Provinsi Papua Selatan tercatat sebanyak 574.154 jiwa. Dari jumlah itu yang sudah melakukan perekaman KTPL ada 333.486 jiwa atau setara dengan 93,51%. Sedangkan yang sudah aktivasi IKD baru 12.554 jiwa atau setara dengan 3,76% saja. Masih kecil banget sih memang, tapi langkah awal ini tuh udah keren banget. Karena di acara ini tuh juga dilakukan aktivasi IKD untuk orang Papua pertama Kak, atau OAP, mulai dari Kadis Dukcapil Papua Selatan, Ketua MRP Papua Selatan, sampai Kepala BP3 OKP dan juga seluruh peserta BIMTEK yang jumlahnya 46 orang. Nah, ini penting banget karena artinya setiap penduduk OAP bakal punya identitas digital yang valid, aman, dan integritas secara nasional. Wah, luar biasa ya. Ini tuh bukti nyata kalau transformasi layanan publik itu tidak hanya berhenti di kota-kota besar saja, tapi juga sampai wilayah paling timurnya Indonesia.
Semoga aja kedepannya semakin banyak masyarakat Papua Selatan yang melakukan aktivasi IKD biar makin siap menuju pelayanan publik digital yang modern dan inklusif. Ya, sayangnya itu berita terakhir kita di Rabi Pindo kali ini. Semoga informasi yang kita berikan bisa menambah pengetahuan dan kesadaran kita semua tentang perkembangan terkini di Indonesia. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik dari kami, jangan lupa follow akun media sosial kami di bawah ini. Sekian Rabi Pindo kali ini, aku Windy dan aku Sarah pamit undur diri. Bye-bye!